Kaisar Pedang yang Mengejutkan. 6186. Saudara Tuoba, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, sebaiknya kau pergi dulu. Mereka mengejarku. Wajah Lin Bai tampak acuh tak acuh, dan keempat pedang terbang di sekelilingnya serta pedang iblis di tangannya bersinar dengan hawa dingin yang menusuk. Di tempat yang berada puluhan ribu meter di bawah tanah, Lin Bai jelas tidak punya jalan keluar. Sekarang, bagi Lin Bai, hanya ada satu pertempuran. Saudara Lin, kau tidak bisa berkata begitu. Tuo Baxin tersenyum, berjalan mendekat ke Lin Bai, dan berdiri berdampingan dengan Lin Bai. Jika mereka menyebut nama dan datang untuk membalas dendam padamu, tentu saja aku tidak akan banyak bicara. Tapi karena mereka bilang mereka datang untuk ular naga berkepala 9 dan menginginkan jiwa dan tulang ular naga berkepala 9, maka masalah ini ada hubungannya denganku. Lagi pula, ular naga berkepala 9 diburu dan dibunuh oleh kita, jadi aku tidak bisa hanya duduk dan menonton. Lin Bai tersenyum masam. Para pendekar dari wilayah utara datang kepadanya untuk membalas dendam. Tentu saja, mereka tidak akan sebodoh itu untuk langsung mengatakan bahwa mereka datang untuk membalas dendam kepada Lin Bai. Itulah mengapa mereka datang ke sini untuk memprovokasi masalah dengan kedok bersaing memperebutkan gelar ular naga berkepala 9. Namun, Lin Bai juga dapat melihat bahwa Tuo Baxin secara alami memahami alasannya, tetapi dia tetap teguh untuk membantu Lin Bai. Lin Bai tahu apa yang dimaksud Tuo Baxin, jadi dia tidak memaksanya pergi. Keduanya memiliki hati yang sama, jadi tidak perlu bicara omong kosong. Lin Bai bertanya langsung, seberapa banyak yang diketahui Tuo Baxin tentang Sekte Pemurnian Ilahi, salah satu dari 4 kekuatan besar di wilayah utara. Tuo Baxin menggelengkan kepalanya dengan kosong, wilayah utara dan wilayah selatan terlalu jauh terpisah, dan murid-murid dari kedua belah pihak tidak banyak berkomunikasi di musim normal, jadi saya tahu sangat sedikit tentang mereka. Tapi bukan berarti tidak ada pemahaman sama sekali. Tuo Baxin memikirkannya dengan serius, lalu berkata, karena kondisi kehidupan yang keras di wilayah utara dan kekurangan sumber daya kultivasi yang serius, sebagian besar sekte di wilayah utara mengikuti jalan sesat. 4 sekte paling makmur di wilayah utara, Sekte Pemurnian Jiwa, seperti namanya, berfokus pada pemurnian jiwa, dan murid-murid mereka semua memegang panji kelahiran di tangan mereka. Sekte Pemurnian Mayat berfokus pada pemurnian mayat, dan memiliki akar yang sama dengan Gua Mayat Wan Mo di wilayah selatan. Keluarga Dao Surgawi terutama menyembah para dewa. Mereka mengaku sebagai pelayan Dao Surgawi, dan metode yang mereka praktikkan juga sangat aneh. Setelah memperkenalkan 3 kekuatan besar lainnya, Tuo Baxin memandang ke-7 anggota Sensenzong, adapun Sensenzong, mereka juga sesat. Latihan yang mereka praktikkan tampaknya sangat bagus dalam menyerap kekuatan kultivasi orang lain. Menyerap kekuatan kultivasi orang lain. Lin Bai terkejut sejenak, dan memandang Tuo Baxin dengan ekspresi terkejut. Tuo Baxin tertawa dan berkata, aku tidak tahu persis apa yang terjadi, dan aku belum pernah bertarung melawan pendekar Sen-Sen Sek selama bertahun-tahun ini. Tapi hari ini, kita seharusnya bisa membuka mata kita. Lin Bai menahan pikirannya, mengintegrasikan informasi tersebut, dan memandang dengan waspada beberapa orang dari Sen-Sen Sek. Karena ilusi yang keras dan kekurangan sumber daya kultivasi yang parah di wilayah utara, seni bela diri yang dipraktikkan oleh para pendekar di wilayah utara hampir semuanya menyimpang. Dari mata para pendekar dari wilayah timur, itu adalah sihir iblis. Benar saja, itu masih wilayah satu pihak, dan orang-orang dari satu pihak dibesarkan. Di wilayah timur, seni bela diri disebut sihir dan ilmu gaib, tetapi di wilayah utara, itu adalah warisan ortodoks yang serius. Namun saat ini, Lin Bai juga memiliki pemahaman baru tentang sekte yang makmur, yaitu, mereka memiliki serangkaian warisan ortodoks yang hampir lengkap dan kuat. Baik itu penyerapan kultivasi orang lain oleh Sekte Pemurnian Dewa Wilayah Utara, atau teknik pemurnian mayat dari Sekte Pemurnian Mayat, teknik pemurnian jiwa dari Sekte Pemurnian Jiwa, dan kepercayaan Dao Surgawi dari klan Dao Surgawi, semuanya adalah warisan ortodoks yang lengkap. Di dalam wilayah timur, 4 kekuatan besar, Kie Senzong, Qitianzong, Kerajaan Chu, dan Gunung Wansheng juga memiliki warisan ortodoks mereka sendiri. Dibandingkan dengan sekte-sekte makmur ini, Sekte Tiansui tampaknya kekurangan warisan ortodoks yang paling lengkap. Karena Lin Bai, yang merupakan putra seorang suci, baru memperoleh kepemilikan pedang abadi yang mengejutkan, yang diwarisi dari Sekte Tiansui sejauh ini, dan belum melihat warisan ortodoks apapun. Mungkin ada, tetapi juga tidak lengkap. Saat Lin Bai dan Tuo Baxin berkomunikasi, ke-7 anggota Lian Shenzong tidak tinggal diam.
Apa yang harus kulakukan? Tuo Basin sepertinya harus bergelut dengan air berlumpur. Jika dia bersikeras mencari kematian, mengapa kita tidak memberinya tumpangan? Hehe, terus terang saja, Lin Bai sudah cukup sulit. Jika ditambah dengan seorang putra suci dari sekte yang makmur, akan semakin sulit. Jangan lupa, tujuan kita hanya Lin Bai. Petik 2. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika Tuo Baxin tidak pergi, apakah kita akan melepaskan kesempatan ini begitu saja? Setelah beberapa diskusi di antara 7 anggota Lian Shenzong, pemimpinnya, pria berwajah kuda itu, berkata dengan suara dingin, ini mudah, gunakan 2 orang untuk menahan Tuo Baxin, dan 5 orang lainnya akan menyerang Lin Bai dalam waktu sesingkat mungkin. Bahkan jika Lin Bai tidak bisa dibunuh, lebih baik membiarkannya terluka parah. Begitu pernyataan ini keluar, banyak orang yang hadir langsung menerimanya dan menyetujuinya. Ketujuh anggota Lian Shenzong mendiskusikannya dengan saksama, dan ketika mereka melihat Lin Bai lagi, niat membunuh yang kuat muncul di mata mereka. Tuo Baxin berkata dengan suara rendah, sepertinya mereka sudah memikirkan tindakan balasan. Lin Bai mencibir, kalau begitu terserah kemampuan masing-masing. Tuo Baxin mengingatkan, saudara Lin, target mereka adalah kau, jadi ada kemungkinan besar mereka tidak akan menyerangku dengan seluruh kekuatan mereka, tetapi akan mengirim 2 atau 3 orang untuk menahanku, dan kemudian menghadapimu dengan seluruh kekuatan mereka. Jadi kau harus berhati-hati. Lebih baik menunggu sampai tanganku bebas, baru kemudian aku bisa membantumu. Lin Bai tersenyum, jika begitu, kakak Tuoba akan membantuku. Tuo Baxin bertanya, ada apa? Mata Lin Bai menjadi dingin, kakak Tuoba, tolong tahan orang-orang yang berurusan denganmu. Beri aku sedikit waktu, dan aku akan membereskan sisanya. Ketika Tuo Baxin mendengar kata-kata Lin Bai, rasa dingin tiba-tiba menjalar di seluruh tubuhnya. Dia menyipitkan matanya, dan ketika dia melihat Lin Bai lagi, dia seolah melihat Lin Bai berubah menjadi pedang tajam yang terhunus, dan seluruh tubuhnya memancarkan hawa dingin yang tak tertahankan. Pada saat ini, di antara 7 anggota Shen Shenzong, pria berwajah kuda itu berkata, apakah kalian berdua sudah mempertimbangkannya? Apakah kalian ingin menyerahkan naga berkepala 9 dan ular? Tuo Baxin tersenyum dan berkata, kami sudah mempertimbangkannya. Pria berwajah kuda itu bertanya, jawaban akhirnya adalah. Tuo Baxin menjawab sambil tersenyum, jawaban kami adalah, tidak. Jangan makan roti panggangnya. Pria tua bungkuk di sebelah pria berwajah kuda itu tiba-tiba memiliki kilatan ganas di matanya, dan dia mendengus dingin, dan kekuatan dahsyat menerjang Lin Bai dan Tuo Baxin seperti embusan angin. Saat pria tua itu bergerak, wanita tua itu juga bergerak, dan keduanya langsung menuju Tuo Baxin, dengan cepat menghancurkan medan perang. Melihat Tuo Baxin diseret menjauh dari medan perang oleh kedua pria tua ini, Lin Bai mencibir, saudara Tuoba benar, mereka benar-benar berencana menggunakan 2 orang Wu. Untuk menahannya, lalu sisanya akan berurusan denganku. Segera setelah itu, Lin Bai melihat ke depan, dipimpin oleh pria berwajah kuda, dikelilingi oleh 4 orang lainnya. Pertempuran besar siap dimulai. 6187. Tiangong berbulu. Hampir semua perhatian kini terfokus pada dunia bawah tanah tempat Lin Bai, Tuo Baxin, dan 7 anggota Shen Shenzong berada. Semua orang dapat melihat bahwa di lautan bawah tanah, pasukan dari kedua belah pihak telah menetap, dan ke-9 orang itu dipenuhi aura pembunuh yang kuat. Yo, saatnya bertarung. Aku tidak menyangka dunia perburuan tahun ini akan begitu seru. Hanya tentakel gurita ini, masing-masing setebal 100 orang, dan ada mata merah di cangkir hisapnya. Saat ini, 15 tentakel menerjang keluar dari air, dan mata di cangkir hisap setiap tentakel berputar, menatap Lin Bai dan kelompok tamu tak diundang yang tidak datang sendiri. Perubahan mendadak itu membuat semua orang yang hadir pucat pasi karena ketakutan, dan menghentikan gerakan mereka satu persatu. Tuo Baxin, lelaki tua dan perempuan tua dari Sekte Shenzong berhenti dan melihat tentakel di sekitar mereka. 5 anggota Shen Shenzong lainnya yang mengepung Lin Bai juga berhenti, beralih dari menyerang ke bertahan, dan menatap Lin Bai dengan waspada. Lin Bai juga segera menjadi waspada, melihat situasi di sekitarnya, raut wajahnya berubah drastis, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berseru, spesies asing dari alam Dao Guo. Masalah. 6188. Daluo Dao Guo. Masalah. 15 tentakel mencuat dari dasar air, melayang ke langit, bergetar di udara. Mata merah di setiap pengisap tampak hidup, terus berputar, menatap Lin Bai dan kelompok tamu tak diundang itu. Napas kekuatan dari alam Daluo Dao Guo, seperti monster yang baru lahir, bergema di ruang ini, membuat semua orang yang hadir bergidik.
Kekuatan fisik dan kekuatan kultivasi spesies asing itu awalnya lebih unggul daripada prajurit di alam yang sama, tetapi sekarang itu adalah spesies asing dari alam Daluo Daoguo. Bahkan Lin Bai dan Tuo Baxin, para santo teratas, mungkin tidak dapat menangkisnya. Tidak bagus. Wajah Tuo Baxin berubah drastis, dan ekspresinya langsung menjadi serius. Bagaimana mungkin ada spesies asing di sini? Dan mereka juga spesies asing di alam Daluo Daoguo. Ketujuh anggota Sensenzong juga terkejut. Ketujuh anggota Sensenzong dengan cepat menghentikan pengepungan terhadap Lin Bai dan Tuo Baxin, dan berkumpul di dalam, mengamati dengan waspada 15 tentakel yang mengelilingi mereka. Tuo Baxin juga segera datang ke sisi Lin Bai. Dalam situasi musuh saat ini, dia tentu ingin menemukan teman yang paling dapat diandalkan. Saudara Lin, ini adalah varian dari alam buah Dao Daluo. Setelah Tuo Baxin berjalan mendekat, dia dengan cepat menjelaskan situasi saat ini. Bagaimana mungkin? Lin Bai sedikit tidak percaya, sudah ada ular naga berkepala 9 di sini, bagaimana mungkin ada spesies alien lain? Dan itu masih di alam Daoguo. Alien, monster, dan ras monster semuanya memiliki rasa teritorial yang kuat. Sederhananya, di suatu daerah, jika ada satu spesies alien, umumnya tidak akan ada spesies alien kedua. Di laut bawah tanah ini, sudah ada ular naga berkepala 9, alien alam buah Dao Tai peringkat atas, bagaimana mungkin ada alien alam buah Dao Daluo lainnya? Hal ini bukan hanya di luar dugaan ketujuh anggota Sensenzong, tetapi juga di luar ekspektasi Lin Bai dan Tuo Baxin. Tidak yakin, Tuo Baxin menggelengkan kepalanya dengan ekspresi serius, dan dia tidak terlalu memahami situasi saat ini. Bagaimanapun, sangat sulit untuk menghadapi spesies asing di alam Daluo Daoguo. Karena kita sudah memburu ular naga berkepala 9, jangan buang waktu di sini. Ambil kesempatan untuk keluar dari sini. Lin Bai sudah memiliki gagasan untuk mundur dalam hatinya. Pertama, karena ular naga berkepala 9 sudah didapatkan, dan kedua, karena varian buah Dao-Dao yang tidak dikenal ini pasti sangat sulit untuk dihadapi. Sekalipun Lin Bai dan Tuo Baxin bergabung dan berusaha sekuat tenaga, mereka mungkin bisa membunuhnya, tetapi keduanya akan terluka parah. Hari ini adalah hari pertama berburu di dunia perburuan, dan dia terluka parah hari ini, yang bukan pertanda baik untuk perburuan selanjutnya. Tuo Baxin mengangguk berulang kali, dan juga sangat setuju dengan usulan Lin Bai. Keduanya mencari kesempatan, berencana untuk mundur dari tempat ini terlebih dahulu, lalu membuat rencana lain. Adapun 7 anggota Sensenzong, Lin Bai melihat mereka, berpikir untuk menghabisi mereka semua di sini, tetapi dia tidak menyangka bahwa spesies alien dari alam Daluo Daoguo tiba-tiba bergerak, mengganggu semua rencana Lin Bai. Kita hanya bisa membiarkan mereka hidup untuk sementara waktu. Faktanya, 7 anggota Lian Shenzong memiliki ide yang sama dengan Lin Bai. Itu varian dari alam Daoguo. Menghadapi Lin Bai dan Tuo Baxin sudah sangat sulit, tetapi sekarang ada alien dari alam Daluo Daoguo yang ikut campur, situasinya menjadi lebih rumit. Mari kita mundur dulu. Jika kita terus berurusan dengan Lin Bai dan Tuo Baxin, kita semua akan mati di tangan orang jahat ini. Baiklah, mundur dulu. Setelah ketujuh anggota Shenzong dengan cepat bertukar pendapat, mereka membuat pilihan yang sama dengan Lin Bai dan Tuo Baxin. Mundur dulu. Adapun menghadapi Lin Bai, aku akan membuat rencana setelah krisis ini berakhir. Lin Bai dan Tuo Baxin bekerja sama menyerang ke kiri, sementara ketujuh anggota Lian Shenzong bekerja sama menyerang ke kanan. Dalam sekejap, kekuatan dahsyat meledak. Energi pedang Lin Bai Rui yang tak terbendung, kekuatan fisik Tuo Baxin yang tak tertandingi, dan teknik saluran ilahi dari ketujuh anggota Shenzong, meledak ke kiri dan kanan, menghancurkan tentakel yang muncul dari langit. Raungan, 15 tentakel yang muncul dari langit merasakan tentakel Lin Bai dan yang lainnya, dan mata merah darah di setiap cangkir hisap langsung mengerut. Dengan desisan, sebuah tentakel menebas ke bawah di udara, seperti pedang yang menebas, merobek ruang hampa, menyebabkan ruang bergetar hebat. Di antara 7 anggota Sensenzong, salah satu dari mereka menghindar tanpa terburu-buru. Ia dipukuli oleh tentakel hingga muntah darah, kulitnya robek dan dagingnya memar, dan ia hampir mati. Ketujuh orang itu tiba-tiba kehilangan kendali, dan dihantam oleh 7 atau 8 tentakel, menghalangi jalan mundur mereka. Adapun Lin Bai dan Tuo Baxin, situasinya masih belum optimis. 4 pedang terbang berubah menjadi formasi pedang untuk membunuh, tetapi langsung terlempar oleh tentakel. Lin Bai mengayunkan pedang monsternya dan memotong tentakel, tetapi saat terpotong, tentakel baru tumbuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dengan suara keras, 3 tentakel mengarah ke Lin Bai dan menyerang dengan ganas. Meskipun Lin Bai memblokir semuanya,
ia terkejut oleh kekuatan tentakel yang sangat besar dan mundur berulang kali, kehilangan kesempatan untuk menerobos. Kekuatan ki dan darah melonjak dari tubuh Tuo Baxin, otot-ototnya menegang, dan kekuatan primitif yang liar muncul. Ia meninju, menyebabkan ruang bergetar, tentakel itu hancur oleh pukulannya, dan ia membalas dengan pukulan, menghancurkan tentakel lainnya. Tepat ketika ia menghancurkan dua tentakel satu demi satu dan hendak melarikan diri, beberapa tentakel menyapu dari belakang dan mengikatnya. Saudara Tuoba, Lin Bai melihat bahwa Tuoba Xin terjebak, dan hendak menggunakan pedang terbang untuk menyelamatkannya, tetapi tanpa diduga, beberapa tentakel lain menyapu dan membungkus Lin Bai dengan erat. Ah! Lin Bai menjerit kesakitan, tentakel yang membungkus Lin Bai seperti baja, sekeras apapun ia berjuang, ia tidak bisa keluar dari jebakan. Dan semakin ia berjuang, semakin erat tentakel itu melilit. Sebelum Lin Bai sempat memikirkan cara untuk menghadapinya, ia merasakan tentakel ditarik ke bawah, dan ia segera terendam oleh semburan air dingin yang membekukan. Lin Bai terkejut. Sebelum memasuki sungai bawah tanah, ia menyadari bahwa dasar sungai bawah tanah itu tak berdasar, dan ia tidak bisa turun kecuali benar-benar diperlukan. Setelah bertemu Tuo Baxin, ia juga berulang kali mengingatkannya untuk tidak mudah memasuki air, karena sangat berbahaya. Namun sekarang, tentakel melilit Lin Bai dan Tuo Baxin menyeret mereka menuju menteri bawah laut. Ketika Lin Bai sepenuhnya terendam di bawah air, ia menyadari bahwa ketujuh anggota Shen Shenzong juga terperangkap oleh tentakel dan tenggelam ke arah air. Tidak bagus. Lin Bai merasa kesal, dan air di sekitarnya menjadi semakin dingin. Ia memperkirakan bahwa ia telah tenggelam sangat dalam di bawah air. Ruang di sekitarnya juga semakin gelap. Awalnya, sungai bawah tanah adalah tempat di mana matahari tidak terlihat, dan dikelilingi oleh kegelapan, tetapi bawah tanah ini bahkan lebih gelap, dan Anda tidak dapat melihat jari Anda. Kita harus menemukan cara untuk keluar dari masalah ini. Hati Lin Bai mati rasa seperti kilat, sekitarnya gelap, tidak ada yang akan memperhatikannya, dan saat ini mungkin saatnya untuk mengeluarkan kartu trufnya. Menghadapi spesies asing di alam Daluo Dao Guo, dengan kekuatan kultivasi Lin Bai, mungkin sulit bagi serangan biasa untuk melukainya, dan itu juga tidak dapat membantunya keluar dari masalah. Saat ini, hanya ada kartu truf. 6189. Tiangong berbulu. Perhatian semua orang terfokus pada lingkaran proyeksi Lin Bai dan Tuo Baxin. Mereka mengira ketujuh anggota Shenzong akan melawan Lin Bai, tetapi tanpa diduga, tentakel yang tiba-tiba muncul mengganggu pertempuran menentukan antara kedua pihak. Apa itu? Alien. Itu tidak terlihat seperti spesies alien biasa. Dunia bawah tanah dunia perburuan benar-benar lebih berbahaya daripada permukaan tanah. Melihat pemandangan ini, banyak orang di Tiangong berbulu terkejut. Ular naga berkepala 9 sebelumnya sudah cukup mengejutkan mereka, tetapi sekarang tentakel aneh yang tiba-tiba muncul membuat mereka semakin takut. Kaisar Chu mengerutkan kening, dan menatap ayah mertuanya yang mulia di sampingnya. Apa ini? Meskipun dunia perburuan termasuk wilayah kekuasaan Chu, ada begitu banyak spesies berbeda di dalamnya, dan mustahil bagi Kaisar Chu untuk mengetahui semua spesies yang berbeda. Ayah mertuanya menyipitkan mata dan melihatnya dengan saksama, lalu mengeluarkan gulungan dengan tangannya yang tersembunyi di lengan bajunya yang panjang, membacanya dengan saksama dan membandingkannya, tetapi tiba-tiba, raut wajahnya berubah drastis. Yang mulia, ini, binatang neter. Binatang hantu. Wajah Kaisar Chu menjadi serius. Meskipun ia melihat tentakel-tentakel ini untuk pertama kalinya, ia tidak dapat mengenali asal-usul tentakel tersebut, tetapi ketika ia mendengar nama binatang hantu, ia masih memiliki beberapa ingatan di hatinya. Makhluk ini adalah spesies alien dari era barbar, berbentuk seperti gurita, dengan 18 tentakel, dan setiap tentakel memiliki 10.000 mata darah. Tidak hanya memiliki kemampuan bertahan hidup yang kuat, pemiliknya memiliki kemampuan untuk menyusun kembali anggota tubuh yang terputus, tetapi ia juga memiliki kekuatan fisik yang sangat kuat, sehingga sangat sulit untuk dihadapi. Menurut legenda di zaman kuno, ia adalah makhluk aneh yang hidup di sungai Styx di dunia bawah. Setiap prajurit yang diseret ke bawah air olehnya akan diseret ke sungai Styx olehnya, dan tidak ada yang bisa keluar hidup-hidup. Lingkaran proyeksi di Yuhua Tiangong mempertahankan pemandangan di permukaan air bawah tanah, tetapi tidak dapat melacaknya di bawah air. Apa yang terjadi di sini? Melihat susunan proyeksi tidak berubah, Kaisar Chu segera bertanya dengan tidak senang, mengapa tidak ada gambar bawah laut? Di mana paviliun rahasia surgawi? Dengan teriakan yang menggema, semua orang di Yuhua Tiangong ketakutan dan terdiam, dan semua orang dapat mendengar kemarahan Kaisar Chu dari teriakan itu. Di saat berikutnya,
Puluhan sosok muncul begitu saja di Yuhua Tiangong, berlutut di tanah gemetaran, dan menyembah Kaisar Chu. Yang mulia, terdapat kesalahan pada susunan proyeksi yang telah kami siapkan di dunia perburuan. Mohon maafkan saya, Yang Mulia. Puluhan sosok ini adalah para ahli formasi terbaik di Paviliun Tianji. 10 tahun sebelum ulang tahun Kaisar Chu, mereka berangkat untuk memasang susunan proyeksi di dunia perburuan untuk memastikan bahwa ketika dunia perburuan sedang berburu, Kaisar Chu dapat melihat dengan jelas setiap gerakan di dunia perburuan. Setelah lebih dari 10 tahun pengawasan ketat, mereka mengira dunia perburuan telah diatur dengan benar, tetapi mereka tidak menyangka ada sesuatu yang salah. Kaisar Chu menyipitkan matanya, dan kejutan yang mematikan di matanya terungkap. Tekanan Kaisar membekukan ruang dan udara, sehingga semua orang yang hadir tidak berani bernapas. Salah satu ahli formasi buru-buru berkata, Yang Mulia, izinkan saya memberitahu Anda bahwa formasi proyeksi yang diperintahkan untuk kami atur tidak akan pernah membuat kesalahan. Setiap lingkaran proyeksi dikontrol dan saling terkait dengan ketat, dan sama sekali tidak ada kemungkinan kesalahan. Kaisar Chu bertanya dengan dingin, lalu apa yang terjadi dengan situasi saat ini? Penyihir itu berkata, Yang Mulia, tidak ada yang salah dengan susunan proyeksi yang kami atur, tetapi mungkin seseorang sengaja menghancurkan susunan tersebut. Jadi bagian dari lingkaran proyeksi di dunia perburuan itu tidak dapat mengirimkan kembali gambarnya. Seseorang. Kaisar Chu mengerutkan kening, siapa? Penyihir formasi itu menggelengkan kepalanya berulang kali, aku tidak tahu, mungkin itu manusia, mungkin itu spesies yang berbeda. Akankah alien menghancurkan lingkaran proyeksi? Banyak orang di Yuhua Tiangong mendengar kata-kata ini dan termenung. Spesies alien prasejarah dan spesies alien barbar adalah spesies alien yang tidak dapat berubah bentuk dan mempertahankan bentuk binatang buas, tetapi ini tidak berarti bahwa kecerdasan mereka rendah. Sebaliknya, kecerdasan spiritual spesies alien tertentu sangat tinggi. Keluarga kerajaan-kerajaan Chu juga tahu bahwa spesies alien ini sangat aneh, jadi ketika membesarkan mereka, mereka sengaja memisahkan beberapa spesies alien yang sangat cerdas dan memeliharanya di kebun perburuan lain. Saat ini, sulit bagi spesies heterogen di dunia perburuan untuk menghasilkan spesies heterogen dengan kecerdasan spiritual yang melampaui langit. Jelas bukan kabar baik untuk mengatakan bahwa ada semacam spesies alien di dunia perburuan, yang kecerdasan spiritualnya sangat tinggi sehingga mahir dalam teknik lingkaran sihir dan dapat menghancurkan lingkaran sihir proyeksi. Wajah Kaisar Chu sedikit muram, dan dia memerintahkan dengan suara dingin, Zumo. Menteri ada di sini. Zumo segera muncul di aula. Kaisar Chu berkata dingin, Anda secara pribadi mengirimkan 3.000 pasukan terlarang sisik naga dan pasukan naga darah divisi Zhao Xing, dan membawa para ahli formasi dari Paviliun Tianji ke dunia perburuan, ke laut bawah tanah tempat Lord Wolf diseret ke dalam air, dan menyelidiki proyeksi lingkaran sihir dengan jelas. Menteri mematuhi perintah. Tanpa berkata apa-apa lagi, Zumo menerima perintah itu dan berbalik untuk pergi. Hari ulang tahun Kaisar Chu, sungguh peristiwa penting. Terlepas dari apakah di dalam dan di luar Yuhua Tiangong bahagia dan harmonis, tetapi di pegunungan di luar Yuhua Tiangong, pasukan terlarang sisik naga, Legiun Zhao Xingxi, dan pasukan departemen militer telah berada di sini. Jika ada sesuatu di luar kendali dunia perburuan, orang-orang ini dapat menekan dunia perburuan dalam sekejap. Setelah Zumo menerima wasiat Kaisar Chu, dia segera pergi ke Yuhua Tiangong untuk mengirimkan pasukan dan kuda, dan memimpin para ahli formasi ke dunia perburuan tanpa henti. Kemarahan Kaisar Chu di Yuhua Tiangong membuat suasana membeku, dan semua tamu yang hadir terdiam, tidak berani berbicara dengan mudah. Kaisar Chu tersenyum, ini cukup menarik. Aku benar-benar tidak menyangka hal menarik seperti ini akan terjadi saat Kaisar akan turun tahta. Mendengar itu, nada suara Kaisar Chu melunak, semua tamu yang hadir pun ikut tersenyum. Namun perhatian mereka masih lebih tertuju pada laut bawah tanah. Laut bawah tanah. Bawah air. Lin Bai merasa suhu di sekitarnya semakin dingin. Sekarang dia tidak tahu seberapa dalam dia terseret ke dalam air. Dia mencoba berbagai cara, tetapi dia tidak bisa melepaskan diri dari belenggu tentakel. Tidak ada solusi lagi. Kau hanya bisa menggunakan kartu trufmu. Hati Lin Bai penuh amarah, matanya tegas, dan dia mengaktifkan kekuatan misterius di tubuhnya. Fase tertinggi. Detik berikutnya, sesosok hantu setinggi sekitar 100 kaki muncul di belakangnya, memegang pedang tajam erat-erat di tangannya, dan menebasnya. Swiss, bayangan pedang yang sangat tajam jatuh pada tentakel, memotong tentakel yang melilit Lin Bai. Tentakel yang patah dengan cepat kehilangan kekuatannya,
memungkinkan Lin Bai untuk dengan cepat melepaskan diri dari anggota tubuh yang terputus. Anggota tubuh yang terputus akibat serangan fase tertinggi tenggelam ke dalam kegelapan tak terbatas di bawah. Lin Bai tidak tahu berapa lama anggota tubuh itu telah diseret oleh tentakel hingga tenggelam ke dalam air, dan dia tidak tahu seberapa jauh tempat ini dari daratan. Terbungkus air es, Lin Bai membuka mata suranya dan melihat sekeliling. Hanya ada kegelapan dan tidak ada cahaya yang bersinar. Namun tiba-tiba, ketika Lin Bai menundukkan kepalanya untuk melihat ke bawah, ada secercah cahaya di dasar air yang dingin dan gelap. Ada cahaya, dan itu tidak terlihat seperti ikan atau batu bercahaya. Apa itu? Lin Bai berdiri di dalam air, tidak terburu-buru untuk pergi, tetapi menatap tempat asal sinar cahaya itu. 6190. Di dasar perairan yang gelap dan tak terbatas, sesosok hantu besar, agung, dan seperti peri muncul, dan sebuah pedang yang penuh kekuatan ilahi menebas ke bawah, memotong tentakelnya. Hantu sosok tertinggi itu menghilang, dan Lin Bai berhasil keluar dari masalah. Saat ia keluar dari masalah, Lin Bai ingin segera mengapung ke permukaan air, tetapi tiba-tiba seberkas cahaya yang datang dari dasar air menarik perhatian Lin Bai. Apa itu? Lin Bai tidak terburu-buru untuk muncul ke permukaan air, juga tidak terburu-buru untuk menyelidiki asal-usul berkas cahaya itu, tetapi melihat sekeliling dengan waspada, berjaga-jaga jika spesies aneh itu menyerang lagi. Saudara Tuoba, Lin Bai mengamati sekelilingnya dengan waspada, mencari jejak Tuoba Xin, tetapi pencariannya sia-sia. Bukankah Tuoba Xin sudah keluar dari masalah? Tetapi Lin Bai berpikir itu tidak mungkin, seburuk apapun Tuoba Xin, dia adalah putra suci dari 4 sekte paling makmur di wilayah selatan, bagaimana mungkin dia tidak memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Sekalipun kekuatan spesies alien yang baru saja ditembaknya mencapai alam Dao Guo, Lin Bai memperkirakan bahwa jika Tuoba Xin ingin keluar dari masalah, itu tidak akan sulit. Tetapi tidak ada jejak Tuoba Xin di sini, mungkin Tuoba Xin sudah keluar dari masalah dan mengapung menuju permukaan air, mungkin Tuoba Xin belum lolos dari masalah, dan sedang memikirkan tindakan balasan. Lin Bai tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan Tuoba Xin. Dia menahan pikirannya dan melihat kembali kilauan cahaya di bawah air. Dia yakin itu bukan ikan bercahaya, apalagi biji bercahaya. Karena di sepanjang jalan di sungai bawah tanah, tidak ada ikan yang dapat memancarkan cahaya seperti itu, dan tidak ada biji yang dapat memancarkan cahaya yang menyilaukan seperti itu. Setelah memikirkannya berulang kali, Lin Bai memutuskan untuk menyelam ke bawah untuk mencari tahu. Memanggil 4 pedang terbang untuk melindungi tubuhnya, memegang pedang iblis dengan erat, tulang iblis Huang Quan telah dikupas dari tubuhnya oleh Lin Bai barusan, dan dimasukkan ke dalam kantung penyimpanan saat ini. Setelah melakukan persiapan penuh, Lin Bai perlahan menyelam dan menuju ke arah sumber cahaya. Saat Lin Bai semakin dekat dengan sumber cahaya, kelompok sumber cahaya itu menjadi semakin besar dan menyilaukan. Ketika Lin Bai mendekat, ia menyadari bahwa sumber cahaya itu seperti selaput transparan yang memisahkan dua dunia. Tempat apa ini? Lin Bai mendekati selaput transparan itu, melihat ke arah dunia dalam, dan melihat hutan pegunungan yang cerah di bawahnya. Hutan itu hijau subur dan ratusan bunga bermekaran, seperti surga. Ternyata ada dunia di bawah tanah. Bumi bagian dalam. Lin Bai terdiam sejenak. Tapi aku tidak menyangka ada ruang seluas ini di bawah tanah dunia perburuan. Namun saat ini, hati Lin Bai juga dipenuhi keraguan, bagaimana dunia inti bumi ini bisa muncul. Dan siapa yang menciptakannya? Apakah ini juga jejak tangan keluarga kerajaan? Lin Bai menempelkan wajahnya hampir ke selaput transparan, dan menatap dunia inti bumi yang misterius itu. Setelah mengamati dengan saksama untuk waktu yang lama, dia perlahan memutar pedang terbangnya dan menusuk selaput transparan itu. Pedang itu menembus selaput transparan dengan mudah, hampir tidak menemui hambatan. Selaput di sini tampaknya hanya untuk mengisolasi air agar tidak masuk ke dunia inti bumi pada sudut tertentu, dan tidak ada lingkaran sihir yang menghalangi masuknya. Area yang ditutupi oleh selaput transparan sangat luas, dan ada rumah-rumah seluas 10.000 kaki persegi, seperti pintu masuk yang besar. Apakah alien yang baru saja keluar dari tempat ini? Di dunia bawah, apakah ada spesies alien lain? Fei Jian dapat dengan mudah memasuki dunia itu, dan setelah Lin Bai mengujinya beberapa kali lagi, ia terbang dengan hati-hati dan perlahan melewati lapisan transparan. Seperti yang Lin Bai duga, lapisan transparan ini tampaknya hanya untuk mengisolasi aliran air, dan tidak ada lingkaran sihir yang membatasinya, sehingga Lin Bai dapat dengan mudah melewatinya. Wow, melewati lapisan transparan, udara segar yang telah lama hilang membuat Lin Bai merasa nyaman. Lin Bai mendongak ke dunia baru di depannya, dengan angin, udara, gunung,
hutan, pegunungan tinggi, air yang mengalir, sinar matahari, dan bulan. Ini adalah dunia yang hampir sama persis dengan dunia luar. Tapi dunia ini ada di bawah tanah. Ini sungguh luar biasa. Lin Bai masih tidak bisa membayangkan, kekuatan supernatural hebat macam apa yang dapat membangun dunia baru di bawah tanah. Lin Bai melewati lapisan transparan, jatuh ke ruang ini dari langit, dengan cepat menstabilkan tubuhnya, berdiri di atas pedang terbang, dan terbang maju dengan hati-hati setelah memastikan tidak ada bahaya di sekitarnya. Di sepanjang jalan, Lin Bai membuka mata asurannya dan melihat sekeliling dengan waspada untuk berjaga-jaga jika ada serangan mendadak dari spesies asing. Dunia ini sangat luas, dan Lin Bai juga sangat asing dengan tempat ini. Dia tidak memiliki peta dan tidak memiliki tujuan, jadi dia hanya bisa berkeliaran di dunia ini tanpa arah. Tetapi dunia ini bukanlah dunia mati, melainkan dunia nyata. Dan aura di sini sangat kuat. Ketika Lin Bai melewati hutan pegunungan, dia tiba-tiba melihat medan spiritual di tengah lereng gunung. Pedang Lin Bai jatuh dan sampai di tengah gunung. Ia melihat ribuan hektar ladang di depannya. Terdapat lingkaran sihir pengumpul roh untuk mengkonsolidasikan tanah, dan ramuan yang tak terhitung jumlahnya ditanam di dalamnya. Apakah seseorang menanam ramuan di sini? Lin Bai terkejut sejenak. Ribuan hektar ladang spiritual ini telah dibudidayakan secara teratur dan diperkuat oleh lingkaran sihir. Jelas bahwa itu bukan karya spesies alien, tetapi buatan manusia. Meskipun ada banyak material spiritual langka dari langit dan bumi di dunia perburuan, mereka tersebar di seluruh dunia perburuan dan dijaga oleh spesies alien yang kuat. Budidaya ramuan skala besar seperti ini hampir semuanya buatan manusia, jadi hanya bisa dilihat saja. Mungkinkah aku tersesat ke kebun ramuan keluarga kerajaan negara Chu di dunia perburuan? Lin Bai memiliki dugaan berani di dalam hatinya. Mungkinkah keluarga kerajaan negara Chu membuka ladang spiritual di sini? Keluarga kerajaan negara Chu secara khusus membuka ruang lain di dunia bawah tanah dunia perburuan, dan menanam ramuan di sini. Jika dipikirkan matang-matang, itu bukan hal yang mustahil. Lagi pula, di dunia perburuan, selain keluarga kerajaan, siapa lagi yang memiliki kemampuan hebat untuk membuka medan spiritual? Namun, saat Lin Bai berpikir dalam-dalam, ia merasa itu mustahil. Jika keluarga kerajaan perlu menanam ramuan, mengapa mereka menghabiskan begitu banyak upaya untuk membangun taman ramuan di dunia perburuan? Menurut kekuatan nasional negara Chu, mereka dapat sepenuhnya membuka dunia reruntuhan, yang didedikasikan untuk membudidayakan berbagai ramuan, dan sama sekali tidak perlu menggunakan dunia perburuan. Tetapi jika bukan keluarga kerajaan, siapa lagi? Saat Lin Bai sedang berpikir di lereng gunung, tiba-tiba, Lin Bai merasakan krisis, raut wajahnya berubah drastis, dan dengan sebuah pikiran, keempat pedang terbang itu melesat menuju hutan gunung di belakangnya. Raungan. Keempat pedang terbang itu masuk ke dalam hutan lebat, dan segera terdengar raungan binatang yang memekakkan telinga, lalu keempat pedang terbang itu terlempar oleh kekuatan besar, dan Lin Bai menariknya kembali ke sisinya. Apa? Lin Bai mengendalikan pedang terbang yang terlempar ke udara, dan menatap dingin ke kedalaman hutan lebat. Sepasang mata merah darah perlahan menembus rerumputan, lalu, dari hutan lebat itu, muncul makhluk asing berbentuk harimau. Taringnya sangat besar, seperti gunung, dan penampilannya sama seperti harimau biasa. Tapi yang membedakannya dari harimau biasa adalah, makhluk ini memiliki 3 kepala di lehernya, dan sepasang sayap yang menutupi langit dan matahari di belakangnya. 3 harimau. Mengapa spesies alien dari era barbar dan prasejarah semuanya memiliki bentuk yang aneh? Ini spesies lain dari alam Daluo Daoguo. Meskipun Lin Bai tidak mengetahui asal-usul harimau ganas ini, ketika ia keluar dari hutan lebat, Lin Bai merasakan aura kekuatannya. Itu adalah Daluo Daoguo.